Ibu Kepala SMA 1 Negeri Besar, Ibu Adita Puspasari, Magister Hukum. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah di segala bidang. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA 1 Negeri Besar. Kekuatan hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, tubuh bergerak majukan pendidikan, bergerak pembelajaran murni, kreatif rancang pembelajaran, berbagai potensi tingkatan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah segala. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini memenuhi undangan dalam rangka sosialisasi dari modul 1 dari calon guru penggerak, hasil pendidikan calon guru penggerak yang saya dapatkan dalam pembelajaran lebih kurang 2 bulan belakangan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa saya melakukan sosialisasi ini? Ini tentunya ada keinginan dari diri saya sendiri untuk mengajak Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya dalam untuk mengaplikasikan pengalaman-pengalaman baru dan ilmu baru yang saya dapatkan selama pendidikan ini. Bapak Ibu, selama 2 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, kami membahas satu modul yang terdiri dari 4 sub modul. Yang pertama yaitu modul 1.1 filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Sedangkan yang keempat adalah budaya positif. Untuk pertemuan kali ini itu saya akan lebih menitik beratkan kepada filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Jadi 2 itu yang memang kita utamakan untuk dibahas hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita lebih jauh membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya yakin di antara kita semua pasti sudah mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Mungkin di antara kawan-kawan semuanya ada pengetahuan tentang Ki Hajar Dewantara. Saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya yakin di antara Bapak dan Ibu itu sudah lebih duluan tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara dan apa perannya di dalam dunia pendidikan Indonesia. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pemahamannya, silakan. Iya, pada Bapak Supriyono. Baik, yang saya ketahui tentang Ki Hajar Dewantara di sini, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang terkenal dengan semboyannya
ing ngarso sungtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Mungkin itu yang saya ketahui. Terima kasih pada Bapak Supriyono. Sudah seperti yang saya katakan tadi, itu tidak asing lagi dengan kita semua. Jadi pendidikan, kalau menurut dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah menuntun. Mungkin Bapak dan kita semua bisa melihat ketika ada orang tua yang menuntun anaknya berjalan, tentunya yang kita lihat adalah bahwa dia tidak menggendong anak tersebut atau mengangkat anak tersebut, melainkan dia menuntun itu untuk membantu anaknya berjalan dengan baik. Artinya di sini menuntun bukan kita seutuhnya kepada seorang anak untuk membantu dia seutuhnya untuk. Jadi kalau kita menuntun artinya kita membantu si anak itu untuk menjadi dirinya sendiri atau melakukan atau mengeksplorasi kemampuannya sendiri. Bukan kita yang menentukan, tetapi itu adalah kita guru hanya sebagai fasilitator bagaimana anak itu akan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu Bapak dan Ibu ada dua. Yang pertama itu kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam seorang anak itu tidak terlepas dari keinginannya untuk bermain. Kemudian kodrat zaman dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi seorang anak yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya kita di sini sebagai guru harus melakukan hal-hal yang bisa menunjang anak tersebut di dalam mencapai keselamatannya. Nah, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menuntun ini itu melalui 3 semboyannya yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Supriyono. Yang pertama, ing ngarso sungtulodo, di depan kita memberikan teladan. Kemudian ing madio mangun karso, di tengah kita membangun semangat. Dan yang terakhir adalah tuduri handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Artinya Bapak dan Ibu, kita sebagai guru itu harus berada di setiap sisi dari seorang anak yang kita didik. Kita berada di depan, memberikan contoh, memberikan teladan. Kemudian kita berada di tengahnya. Kita harus bisa memotivasi seorang anak untuk mencapai keselamatannya sendiri. Kemudian setelah di tengah, kita di belakang pun berperan untuk memberikannya dorongan. Dasar pendidikan yang lainnya yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang membuat hati saya juga sepertinya bergetar, yaitu mengatakan bahwa guru itu berhamba pada sang anak. Kalau sekilas kita melihat, ternyata berarti guru itu budaknya anak. Padahal maksud dari pendapat dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa anak itu adalah segala-galanya, murid adalah segala-galanya. Pendidikan harus berpusat dan berpihak pada murid, bukan
berpihak kepada guru, bukan kepentingan guru yang diutamakan, tetapi adalah kepentingan dari murid tersebut. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu bukan tabula rasa ya. Selama ini kita ketahui bahwa seorang anak itu adalah bagaikan kertas kosong. Begitu lahir anak bagaikan kertas kosong. Kemudian orang dewasa yang mencoret-coret sesuai dengan keinginannya. Nah, miskonsepsi ini ternyata dalam dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu terbantahkan, karena menurutnya anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Artinya bukan kertas kosong, tetapi kertas yang ada tulisannya samar-samar, belum terlihat. Tujuan pendidikan di sini adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak tadi untuk menebalkan garis samar-samar yang sudah ada sebelumnya, supaya bisa menjadi manusia seutuhnya. Makanya dikatakan tadi, kita guru hanya sebagai penuntun. Kita tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita, karena memang dia sudah mempunyai kodratnya sendiri. Nah, bagaimana cara menebalkan garis samar-samar tadi? Jadi kita bisa menebalkan garis samar-samar tadi, tentunya garis apa? Budi pekerti, watak, karakter itu bersatu dengan gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, semangat bagi anak itu untuk mencapai kebahagiaannya. Jadi kita sebagai pendidik juga harus mengasah rasa, cipta, dan karsa serta budi pekerti dari seorang anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin pernah kita dengar bahwa guru itu sebagai petani. Jadi guru diumpamakan sebagai seorang petani, dan murid itu diumpamakan sebagai sebuah bibit tanaman. Serta sekolah itu adalah medianya atau tempat dari akan disemaikannya bibit tersebut. Apakah Bapak dan Ibu, apakah kita semua bisa merubah, kita menanam bibit jagung? Apakah dia bisa berubah jadi bibit padi? Itu tentunya tidak akan bisa. Yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menanam bibit jagung bisa menjadi jagung yang bagus, menghasilkan dengan baik, dengan usaha-usaha yang kita lakukan terhadap bibit tersebut. Coba Bapak dan Ibu membayangkan, Bapak Ibu punya dua jenis bibit. Ya, ada bibit jagung unggul, ada bibit jagung yang biasa. Kemudian kedua jenis tersebut, untuk bibit yang unggul karena kita sudah beranggapan itu pasti bibit bagus, kita kurang merawatnya. Jadi kita biarkan begitu saja, baik dari pupuknya, airnya kita tidak perhatikan. Sementara bibit yang biasa itu kita perhatikan semuanya, pupuk, air, bagaimana kelembapan udaranya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, tanaman jagung atau bibit jagung yang mana yang lebih baik tumbuhnya? Ya, tentunya sudah bisa kita tebak, bibit tanaman yang dirawat dengan baik itulah yang akan menjadi tanaman yang bagus dan menghasilkan. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita umpamakan itu dengan murid, dengan anak kita, walaupun dia berpotensi punya kemampuan yang bagus, kalau sekolah
dan guru tidak mengasahnya dengan baik, itu tidak akan bisa berkembang sesuai yang kita harapkan. Jadi lingkungan sekolah dan guru itu sangat berperan penting di dalam pembentukan karakter atau pembentukan murid itu seutuhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Jika Bapak dan Ibu ada pemahaman, ada masukan, ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan diberikan mic-nya. Tolong Mbak, berikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, saya ingin bertanya, apakah masih relevan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan dunia pendidikan sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan itu seharusnya tadi saya jelaskan sebelum mengakhiri modul pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Pak. Untung Bapak tadi mengingatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pertanyaannya masih relevan apa tidak? Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah dijelaskan dengan dunia pendidikan abad 21 ini ya Pak ya. Jadi sebenarnya Bapak, walaupun Ki Hajar Dewantara ini lahir di zamannya, bukan zaman sekarang, tetapi dengan pemikirannya yang begitu cemerlang, sehingga pemikiran tersebut sampai sekarang masih kita gunakan di dalam dunia pendidikan nasional. Mungkin dari pemikiran-pemikiran seperti menuntun, kalau kita relevansikan dengan, kita hubungkan dengan dunia pendidikan sekarang, menuntun itu bisa kita kaitkan dengan istilah kolaborasi atau kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian untuk menuntun ya bukan menuntun dalam arti yang sebenarnya tadi ya, bukan menuntun berjalan, tapi menuntun kalau kita hubungkan dengan sekarang itu artinya kita sebagai guru memfasilitasi laku siswa, yang memfasilitasi laku siswa untuk menebalkan kodrat baiknya melalui pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian juga yang merdeka itu malahan sekarang kita sudah menggiatkan di dalam pendidikan itu adalah merdeka belajar. Merdeka di sini menjadikan anak itu menjadi dirinya sendiri, percaya diri, dan menjadi pembelajar seumur hidup secara mandiri. Nah, untuk bermain tadi dijelaskan bahwa kodrat anak itu salah satunya adalah kodrat bermain yang termasuk dalam kodrat alam ya. Itu di sini sekarang untuk dunia pendidikan sekarang bermain mungkin lebih kepada berkarya. Berkarya itu tidak harus berkompetisi ya Bapak Ibu, tetapi menciptakan sesuatu. Jadi mungkin itu beberapa relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan dunia pendidikan abad 21. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, tadi kodrat anak itu kodratnya kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat zaman ini kita sebagai guru harus bisa memahami bahwa anak itu dia mengikuti perkembangan zaman. Kalau anak saja mengikuti perkembangan zaman, kita sebagai guru juga harus lebih dari anak. Anak di zaman dulu, ya di zaman sebelumnya ini, mungkin belajarnya hanya melalui baca tulis, melalui alat tulis. Nah kalau sekarang anak-anak
mereka lebih senang dengan teknologi. Mereka lebih senang dengan alat-alat digital yang menunjang untuk pembelajaran mereka. Minimal anak-anak sekarang menggunakan HP di dalam pembelajarannya. Kalau kita guru tidak bisa mengimbang itu, maka kita akan kegilas zaman. Kita ketinggalan dibandingkan murid kita. Jadi seharusnya kita termotivasi dengan kodrat zaman ini juga. Jangan sampai kita ketinggalan zaman, apalagi kita sebagai guru di tingkat sekolah menengah atas yang memang anak-anak itu lebih kritis dibandingkan dengan tingkat SD ataupun tingkat SMP. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Kita mulai lagi dengan modul 1.4 yang akan saya paparkan nanti. Di modul 1.4 ini kita akan mengenal konsep budaya positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kita menuntun tentunya kita harus menciptakan suatu kondisi yang baik, yang nyaman bagi seorang anak dalam dia belajar di sekolah, sehingga dia bisa membangun dirinya sendiri di dalam lingkungan sekolah. Di sini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta tentunya dengan tanggung jawab. Salah satu strategi yang kita gunakan, yang perlu kita tinjau lagi mungkin dalam lingkungan sekolah kita, yaitu bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita tentunya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, di dalam diri kita untuk disiplin itu ada 3 motivasi yang memang sudah tertanam di dalam diri kita. Saya contohkan seperti Bapak dan Ibu untuk datang ke sekolah tepat waktu, tentunya itu ada yang melandasi dari Bapak Ibu untuk melakukan itu. Bisa saja kita datang ke sekolah tepat waktu karena ingin terhindar dari hukuman, mencari kenyamanan. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga kita datang tepat waktu ke sekolah untuk mengajar. Atau yang kedua, bisa saja, saya mau selalu tepat waktu, siapa tahu nanti ada penghargaan sebagai guru yang paling disiplin misalnya. Itu juga merupakan motivasi dari kita berperilaku. Yang ketiga adalah saya datang ke sekolah tepat waktu, disiplin, supaya saya bisa
menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai disiplin tersebut. Dan ketika saya mendisiplinkan orang lain, maka orang lain juga akan bisa mengikuti seperti contoh yang kita berikan. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang mendasari anak didik juga berperilaku untuk disiplin sesuai dengan peraturan. Kebanyakan dari anak-anak kita di sekolah kita sekarang ini, mungkin mereka berdisiplin itu karena motivasi yang kedua, ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mereka belajar baik, disiplin supaya mendapatkan nilai yang baik. Itu rata-rata dari anak. Jadi imbalannya berupa nilai. Nah, tugas kita bagaimana kita merubah dari si anak tadi, dari motivasi menghindari ketidaknyamanan, hukuman untuk mendapat keimbalan, bagaimana kita bisa mengubah dia untuk menjadi motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Artinya dia disiplin itu tidak ada paksaan dari siapapun, tetapi berdasarkan kesadaran sendiri karena tahu kegunaan dari disiplin tersebut. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bisa dikatakan itu motivasi intrinsik. Bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Tentunya ini tidak mudah, Bapak Ibu. Salah satu yang usaha yang kita lakukan diantaranya yaitu menanamkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak cukup dengan peraturan kelas? Bapak Ibu, untuk peraturan kelas biasanya ini anak dengan terpaksa untuk mematuhinya. Tetapi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas itu biasanya anak-anak mensepakati, kemudian di dalam dirinya mempunyai motivasi untuk bertindak sesuai dengan keyakinan yang mereka buat. Siapa di sini yang membuat keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, ya. Siapa yang membuat? Apakah guru? Yang selama ini mungkin kita buat kontrak belajar, ya Bapak Ibu, ya. Kontrak belajar itu biasanya kita guru yang membuat zaman dulu. Nah, kalau sekarang sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat oleh murid bersama guru, mensepakati hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan selama pembelajaran untuk kenyamanan pembelajaran tersebut. Saya sudah melakukan beberapa keyakinan kelas dengan beberapa kelas. Jadi nanti setelah keyakinan kelas itu kita sepakati, kemudian kita tempel di dinding, bisa kita tempel. Kita guru dengan murid sama-sama menandatangani kesepakatan tersebut. Nah, diharapkan nanti anak itu jika dia melanggar dari keyakinan, itu dia akan bisa untuk menemukan sendiri solusi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam menegakkan disiplin positif, kita guru berusaha untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dialami oleh anak. Jadi di dalam kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak didik kita harus memahami dulu
kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang anak didik kita. Pada prinsipnya itu ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama itu kebutuhan kesenangan, akan kesenangan ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan terhadap akan penguasaan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan sebuah kasus, misalnya ada anak yang suka mengganggu kawannya, misalnya si Doni suka mencuri bontot kawannya, misalnya ya. Kita jangan langsung berprasangka yang bukan-bukan terhadap anak, tapi kita lakukan terlebih dulu adalah kita analisis dulu kebutuhan dari anak itu apa sebenarnya. Kenapa dia mencuri bekal kawannya? Kita tanyakan kenapa. Mungkin saja jawabannya karena memang dia lapar dan orang tuanya tidak sempat membawakannya bontot, gitu ya. Artinya di sini bahwa si anak tadi mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya. Atau juga kalau jawabannya kenapa kamu mencuri bontot si Ani misalnya, jawabannya karena saya iseng aja Bu, senang aja ngeliat Ani nangis misalnya. Artinya di sini si anak berarti kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk akan kesenangan. Nah, jadi anak itu murid dalam melakukan dalam melanggar atau melakukan jadi murid tadi di dalam permasalahan-permasalahannya yang dilakukannya itu mungkin banyak kebutuhan-kebutuhan yang dia ingin penuhi di sini ya. Dan kita bisa menyelesaikannya tentunya dengan mengetahui kebutuhan yang dia ingin penuhi. Misalnya lagi si Alek ini suka cari perhatian terhadap kawan dan guru. Artinya berarti si Alex itu punya kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing kebutuhan nanti tentunya mempunyai solusi yang berbeda-beda. Jadi solusinya tidak sama permasalahan satu dengan permasalahan yang lainnya. Nah, kita menyelesaikan kasus anak itu tadi, kita harus melakukannya bukan sepihak, bukan kita yang menyelesaikan, tetapi kita berusaha bagaimana si anak tadi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya tadi. Nah, dalam kita membantu anak menyelesaikan permasalahannya, di sini kita mempunyai 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, yang pertama kita sebagai posisi seorang penghukum. Kalau seorang penghukum ini biasanya guru itu dia tidak mau mendengarkan alasan dari si anak ya. Dia biasanya lebih kepada menjat atau menghakimi anak secara sepihak. Misalnya dia menakut-nakuti anak gitu ya. Kalau kamu tidak mau, Bapak akan berikan kamu nilai yang paling kecil misalnya. Kemudian posisi yang kedua adalah kita guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Efeknya terhadap anak
Ya, dengan posisi ini kita bisa guru biasanya mengatakan kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Dengan demikian biasanya anak ini akan merasa minder ya, akan merasa rendah diri. Ini juga kurang bagus untuk anak. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Teman di sini mungkin sering juga kita lakukan dalam sehari-hari ya. Misal kita mengatakan kalau anak ada masalah, ya sudahlah, nanti ibu yang bantu kamu nanti. Ini artinya kita bukan menjadikan anak menyelesaikan masalah sendiri. Anak akan merasa ketergantungan dengan kita sebagai guru. Atau juga kita bisa mengatakan, ayolah kamu demi ibu loh, kamu masuklah tiap hari. Memang itu trik untuk merayu anak, tetapi posisi kita di situ sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ini agak mendekati lebih baik ya, karena di sini kita guru. Kalau anak melakukan kesalahan, kita akan bertanya terlebih dahulu, kamu tahu nggak peraturannya apa? Akibatnya kamu tahu nggak nanti? Terus bisa juga, terus apa yang kamu lakukan sekarang di mana? Jadi guru di sini lebih kepada pemantau bapak ibu tahu tentunya ya. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu guru posisi sebagai manajer. Sebagai manajer ini, guru itu tentunya sangat bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan, membantu menyelesaikan permasalahan pada anak didik kita. Jadi sebagai manajer biasanya guru itu akan memberikan kebebasan, keleluasan kepada anak didik atau murid supaya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi setelah kita tahu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh seorang anak yang tadi melakukan kesalahan atau melanggar disiplin, kemudian kita tahu posisi kita sebagai apa, apakah sebagai penghukum ataukah sebagai manajer. Selanjutnya untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita mengenal dengan istilah segitiga restitusi ya. Untuk segitiga restitusi ini saya akan tayangkan contoh dari aksi nyata yang saya lakukan pada beberapa anak. Silakan Bapak dan Ibu tonton videonya berikut ini, dan nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan sendiri bagaimana segitiga restitusi itu dijalankan. Selamat menyaksikan. Ya, Bapak dan Ibu, demikian tadi videonya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa dalam segitiga restitusi ini kita sebagai guru berusaha membantu menyelesaikan kasus anak. Yang langkah-langkahnya, yang pertama kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini maksudnya jangan sampai anak tersebut merasa bersalah, merasa sangat bersalah sehingga tidak bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Yang perlu kita lakukan menstabilkan identitas, misalnya dengan kita mengatakan kepada anak, oh gak apa-apa nak, setiap orang pasti melakukan kesalahan misalnya, atau ibu juga pernah melakukan seperti itu. Dengan begitu si anak tadi akan merasa lega gitu ya. Lega artinya bukan dia sendiri yang melakukan kesalahan, sehingga nanti dia bisa berpikir ke depannya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa tindakan yang salah itu? Kita mungkin dengan pertanyaan, kenapa kamu lakukan itu? Alasannya apa? Terus sebenarnya kamu
tahu nggak cara yang lebih bagus untuk mendapatkan yang kamu butuhkan itu misalnya. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan itu, kita tanyakan, kamu ingat nggak apa keyakinan kelas apa yang kita sepakati dulu? Misalnya, iya Bu, tentang apa? Kamu jawab. Setelah dia menjawab seperti itu, kita tanya lagi, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan pertanyaan yang kita ajukan itu, seorang anak dia akan berpikir dan tentunya akan bisa untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kita sebagai seorang guru dituntut untuk bijaksana dalam menyelesaikan beberapa kasus yang memang dialami oleh anak didik kita, yang tentunya kita selalu ingin di posisi sebagai manajer tadi ya Bapak Ibu. Itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Besar harapan saya jika ada Bapak dan Ibu yang memberikan umpan balik kepada saya sebagai bahan refleksi bagi saya untuk perbaikan dari aksi nyata saya berikutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.